Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya, Coach Tuluk Marbun, dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda dengan salam sukses, salam dahsyat. Saya senang kembali bisa bertemu dengan para audiens di channel saya yang baru ini. Ide awal saya membuat channel yang baru ini setelah saya perhatikan dari dua channel saya perhatikan ada konten-konten yang dominan viewernya di setiap channel tersebut. Nah, sehingga saya memutuskan untuk konten-konten yang kurang view-nya dalam kedua channel itu, saya mencoba memindahkan kategorinya ke channel ini. Ya, mudah-mudahan nanti dalam channel ini saya bisa menemukan niche yang tepat lagi ya. Baik, dalam channel ini sebagai video perdana saya mencoba launching satu video berseri yaitu tentang cara menurunkan berat badan hingga 20 kg. Nah, Anda jangan salah paham terlebih dahulu. Materi-materi yang akan saya bagikan di sini dalam video tutorial ini tidak selalu berbicara, tidak selalu akan berbicara hanya untuk orang yang mau menurunkan berat badan. Sebenarnya polanya bisa dipakai untuk menaikkan berat badan, termasuk untuk mengatur pola hidup atau pola makan dengan yang baik. Nah, dalam dalam beberapa dalam 5 episode ke depan kita akan belajar tentang ya maksud saya ya 5 episode ke depan berarti 6 dengan ini ya 5 episode ke depan itu kita akan membahas beberapa tema. Dalam video pertama ini kita akan membahas 3 alasan utama orang gagal diet. Nah, 5 video ke depannya itu nanti akan saya bahas cara menurunkan berat badan hingga 20 kg. Kemudian nanti karena ini materinya banyak, saya bagi-bagi, nanti bahas menu pagi, kemudian bahas menu siang, kemudian bahas menu malam. Dan ini juga materi lumayan. Kemudian nanti bagaimana kita cara mempertahankan ketika sukses diet. Saya pikir ini adalah materi yang sangat penting. Jadi saran saya silakan diikuti dari awal sampai akhir ya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Nah, video yang pertama kita akan membahas 3 alasan utama gagal diet berkali-kali. Nah, saya mau tanya, Anda sudah berapa kali mencoba diet? Sudah berapa kali? Ayo. Nah, saya dari pengalaman saya ada yang drastis turun itu ada sampai 4 kali ya. Ada 4 kali. Nah, tapi yang paling berhasil itu 3 kali. Nah, pernah itu tidak terlalu drastis sama, tapi sudah balik lagi. Dan saya juga beberapa kali ngobrol dengan beberapa orang. Saya menemukan ada pola. Ya memang sukses dan gagal itu punya pola masing-masing ya. Dan dari beberapa yang saya ajak bicara dan juga yang berbicara beberapa yang sharing ke saya dan juga beberapa yang saya dengar, saya menemukan sebenarnya ada 3 alasan utama kenapa orang gagal diet berkali-kali. Ada yang sudah ya kalau 1 kali masih wajar, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali, bahkan gagal berkali-kali. Bahkan pernah saya mendengar seorang customer lah saya sebut itu, dia curhat dengan temannya, dia sudah berusaha diet, berusaha sekuat tenaganya, tapi masih gagal. Sudah mencoba dan coba ini turun nanti 3 kilo, turun 10 kilo, naik lagi. Ya, turun nanti 6 kilo, naik lagi. Sehingga yang ada malah efek yoyo. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda punya pengalaman yang sama dengan pengalaman tersebut?
Kalau Anda punya pengalaman yang sama dengan pengalaman tersebut, saran saya silakan simak video ini sampai di akhir ya. Sebelum kita mulai, saran saya untuk ditekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video-video tutorial berikutnya. Oke, jadi malam ini saya akan bongkar ya, atau bagi dari pengalaman saya. Kalau Anda sudah mengikuti video di dalam video saya tentang 20 bagaimana cara menurunkan berat badan 20 kilo dalam video dalam channel yang sebelumnya, mungkin sudah jelas ini ya. Tapi mungkin itu karena lama, sehingga durasinya lama, mungkin saya berpikir akan lebih baik kalau dibuat yang pendek-pendek ya, supaya orang menyimaknya lebih enak dan penjelasannya mungkin lebih jelas dan bisa lebih detail dalam waktu yang singkat ya. Kita akan memulai yang pertama ya. Ya, coba sekarang kita merenung dulu ya. Berapa kali kita sudah gagal? Mungkin Anda gagal mengontrol makanan ataupun gagal menurunkan berat badan. Apalagi dalam masa pandemi ini saya lihat banyak orang yang semakin berat badannya bertumbuh karena di rumah makan minum saja. Dan mungkin sudah menyadari itu, tapi sudah berusaha, namun faktanya masih gagal. Pertanyaannya kan seperti itu, kenapa gagal? Nah, bila Anda memiliki pertanyaan itu, saya punya jawaban yang baik. Anda yang pertama, mindset-nya belum berubah. Mindset itu adalah segala sesuatu. Kalau Anda mindset-nya belum berubah, maka walaupun kita sudah berusaha diet, nanti akan balik lagi, akan kembali kepada awal, atau ini yang disebut efek yoyo. Nah, saya kasih contoh pengalaman saya. Dulu waktu saya di Afrika, saya berhasil menurunkan berat badan itu hingga 20 kilo. Dan sesudah saya kembali ke Indonesia, ya tentu berusaha menjaga pola makan sesuai dengan di sana. Ternyata itu hanya 3 bulan. Kemudian sesudah bulan keempat, kembali lagi kepada pola makan yang semula atau tabiat yang semula. Dan pengalaman ini tidak hanya terjadi sekali. Yang kedua, saya coba kembali menurunkan berat badan, sama. Setelah turun, kembali lagi. Yang ketiga, saya coba lagi, balik lagi. Yang keempat juga, itu balik lagi. Nah, yang paling drastis turun itu sebenarnya yang 2 terakhir ini, termasuk yang udah sekarang ya. Itu saat itu saya udah 98, itu sudah turun sampai mencapai 75 kalau nggak salah ya. Tapi itu tidak bertahan, paling hanya awet itu sekitar 5 bulanan. Pada saat itu sudah itu kembali lagi. Lalu saya mulai merenung, kenapa ya saya ini sudah 4 kali ya, yang paling drastis itu 3 kali turunnya ya. Tapi saya hitung aja itu, karena itu pun bentuk dari usaha. Saya mencoba berkali-kali, tapi penasaran. Yang terakhir itu saya sudah menggunakan segala skill yang saya sudah pelajari. Apalagi saya sudah termasuk certified life coach. Lalu saya berpikir, sampai akhirnya saya menyadari ada satu yang belum saya rubah, mindset saya. Yaitu salah satu mindset kita orang Indonesia, mayoritas. Ya,
Kalau belum makan nasi, belum kenyang. Padahal sebenarnya prinsipnya makan itu bukan kenyang. Prinsip makan yang baik itu adalah sehat. Jadi bukan soal kenyang, tapi sehat, menutrisi. Saya beberapa kali bertemu orang yang sudah lanjut usianya, selalu berbicara menjaga apa yang kita makan. Terakhir kali saya ingat saya bertemu dengan opa itu umur 94 tahun. Saya bertemu dia itu udah kurang lebih 3 kali lah. Ngomongannya yang sama. Menjaga pola makan, menjaga pola makan, menjaga pola makan. Intinya itu adalah memang nutrisi. Kita menutrisi tubuh kita. Sebenarnya saya berniat saat itu saya mau launching challenge ini pas tanggal 19 November. Karena saat itu pas saya 1 tahun tidak makan nasi. Jadi saya sudah 1 tahun tidak makan nasi. Ya, sudah 1 tahun. Berarti ini udah hampir 1 tahun. Ya, 1 tahun, hampir 1 tahun 1 bulan lah ya. Jadi saya bisa beraktivitas seperti biasa, ya. Dan itu semua sebenarnya hanya memperhatikan menu-menu apa yang dimakan. Jadi mindsetnya dulu berubah. Dan saya bagi ini bukan dalam pengalaman saya 3 bulan, tapi sudah 1 tahun. Ya, sampai sekarang saya tidak tertarik. Ya, saya tidak tertarik dengan nasi. Jadi memang udah lebih kepada ikan, sayur, dan daging. Ya. Jadi mindsetnya dirubah dari kita kenyang atau menutrisi. Jadi memang di tahap awal itu yang saya terapkan. Saya menutrisi sehingga saya ingat saat itu saya sarapannya itu 5 buah, ya, 5 buah kacang, ya, kemudian 3 buah kurma, kemudian teh buatan sendiri. Itu latihan saya saat itu. Dan itu memang sarapan yang mungkin tidak mengenyangkan, tapi sangat menutrisi, ya. Apalagi kacang almond kan, kemudian kurma itu kan sangat menutrisi sekali. Kemudian teh ramuan saat itu low kalori. Dan saya berhasil, ya. Saya berhasil menjaga pola makan khusus sarapan, ya. Pola makan siang pun berhasil sampai saat ini, yang kadang saya agak longgar sedikit sekarang malam, ya. Ya, khusus 3 bulan terakhir lah gara-gara pandemi ini. Tapi nasi tetap saya tidak makan. Ya, ada kelonggaran tapi tetap saya jaga. Jadi rubah dulu mindsetnya. Kalau mindsetnya sudah berubah, seperti yang saya bilang tadi, bukan mindsetnya kenyang, harus nasi baru kenyang. Nah, kalau kita sudah rubah itu, yang penting kita sudah menutrisi, sudah mencukupi nutrisi yang kita perlukan, maka kita tidak perlu makan berlebihan, kita cukup makan seadanya saja. Kemudian yang kedua, menurut saya ini yang penting juga, yaitu disiplin pola makan. Disiplin pola makan. Nah, seringkali kita ini, jangan saya bilang kita lah, saya dari pengalaman saya pribadi, saya tidak disiplin dalam hal pola makan. Maksudnya terutama dalam jam-jam makan. Sebelum-sebelumnya, saya kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan pola makan. Artinya kapan saja makan, walaupun
sudah ada kebiasaan seperti jam 6 pagi, jam 6 sampai 7 pagi, jam 12, kemudian nanti malam. Malam ini memang yang dari dulu sedikit sulit mengaturnya ya. Dari dulu memang itu yang paling sulit. Dan kalau dulu masalahnya kadang-kadang makan malamnya lebih banyak. Karena punya kebiasaan buruk, kalau lapar susah tidur, kalau kenyang gampang tidur. Nah, kalau Anda punya kebiasaan seperti itu, nah harus disimak video ini sampai akhir ya. Jadi, pola makannya diatur, terutama jam-jamnya dulu. Karena sebenarnya kita ini punya jam lapar, selebihnya itu adalah jam haus. Nah, ini yang saya bongkar ya di sini. Jam berapa sih sebenarnya kita harus makan? Nah, itu yang perlu dipelajari. Karena jam itu yang sebenarnya kita perlu makan. Selebihnya itu sebenarnya bisa kita ganti dengan air putih. Ya. Oke, ini jam-jamnya. Nah, jam makan terbaik. Ya, kalau mau sarapan itu antara jam 5 sampai jam 7. Nanti masalah, mungkin Anda bertanya apa yang mau dimakan, nanti akan saya bahas dalam video-video berikutnya. Tapi setidaknya disiplin dulu jamnya sekarang. Kemudian jam 9 sampai jam 10 itu bisa snack, buah atau kacang-kacangan. Nah, saya biasanya snacknya kacang. Bahkan sampai hari ini selalu kacang-kacangan. Ya, kalau ada asam urat, ya diganti dengan buah. Kalau misalnya mau minum teh atau kopi boleh, tapi jangan pakai gula. Ya, hindari gula kalau lagi diet. Kemudian makan siang itu jam 12 sampai jam 13 ya. Ini maksudnya jam 3 sampai jam 4 sore ya. Jam 3 sampai 4 sore snack ini sama jamnya di sini. Boleh buah atau kacang-kacangan ya. Pilih yang mana saja atau bisa diabaikan ya. Kemudian jam 17 sampai jam 9 malam. Sebenarnya ini yang paling telat ya. Paling telat makan malam itu jam 7. Selebihnya itu kita sudah nggak butuh sama sekali ya. Selebihnya itu kita hanya rasa lapar biasa. Nah, kalau kita ikutin pola makan ini sebenarnya, pola yang sejam ini, kita akan tidak terasa rasa lapar sebenarnya ya. Tidak terlalu berasa lapar ya. Karena metabolisme tubuh kita itu rata-rata seperti itu. Jadi dengan mengikuti pola makan yang seperti itu, pelan-pelan kita akan memiliki pola makan yang bagus. Nah, nanti seperti yang saya bilang, tentu video tutorial yang saya sharing ini bisa dipakai menurunkan berat badan, bisa dipakai mengubah pola makan, termasuk menaikkan ya. Jadi memang secara khusus ini menurunkan berat badan. Jadi mulai hari ini perhatikan jam-jam makan itu, makan pada saat jam itu, karena hanya jam-jam itu kita lapar. Mungkin sudah bertanya, kalau misalnya lapar bagaimana? Minum air putih. Supaya apa? Kalau kita minum air putih, maka kalau ada protein dalam tubuh kita, protein yang terlebih dahulu diolah menjadi glukosa. Kalau sudah tidak ada proteinnya, maka lemak-lemak yang akan diolah. Ya, kita lanjutkan yang terakhir. Saya pikir tantangan terbesar bagi kita yang diet adalah mengelola rasa lapar. Ya, mengelola rasa lapar. Dari pengalaman saya pribadi pun, mengelola rasa lapar itu memang sangat sulit sekali.
Apalagi dulu kalau lapar langsung ambil Indomie ceplok, makan tidur. Nah, itulah yang sebenarnya memicu berat badan kita. Karena apa? Itu adalah kalori yang tidak dibutuhkan. Karena kalau malam sebenarnya kita nggak butuh kalori. Nah, itu sebabnya saya itu 9 bulan lebih itu mencoba hanya makan buah. Nah, 3 bulan terakhir ini saya coba sedikit variasi sesuai dengan kondisi. Karena memang saya makanan utamanya itu kan malam itu kacang sama nanas. Nah, kadang-kadang mencari nanas itu tidak mudah di sekitar sini ya. Jadi dikondisikan saja. Tapi saya berusaha tetap menjaga. Mengelola rasa lapar. Mungkin Anda bertanya, bagaimana? Bagaimana kita bisa mengelola rasa lapar? Nah, saya yakin itu pertanyaan Anda ya. Baik, saya akan jawab dalam video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan di subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Salam sukses dari saya, Coach Colo. Dah.